kata impor belakangan seolah menjadi momok di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Terlebih sejak Harfiq Hasnul Kolbi menduduki kursi wakil menteri mendampingi Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian sejak Desember 2020. Di awal masa jabatannya, orang nomor 2 di Kementan RI ini cukup kritis terhadap rencana impor beras. Baginya, kebijakan impor di tengah musim panen merupakan sebuah kebijakan yang sangat tidak tepat. Juga, kebijakan tersebut mencerminkan kurang berpihaknya para pelaku impor terhadap kepentingan para petani lokal yang sangat berharap hasil panen padi mereka bisa langsung diserap untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras di tanah air. Pernyataan tak perlu impor beras dikatakan Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi di Karawang, Jawa Barat. Kami di Kementerian Pertanian sekali lagi menegaskan bahwa kita bersama petani. Alhamdulillah dari semua data yang masuk, BPS dan lain-lain hampir semua 100% mengindikasikan positif menolak importase beras. Berangkat dari kepedulian pada nasib petani lokal itulah yang seakan memacu perubahan arah kebijakan di Kementerian Pertanian belakangan ini. Dari orientasi impor ke arah produksi pertanian yang berorientasi pada skala ekspor seperti yang diharapkan kepala negara. Perubahan arah orientasi ini dipertegas lewat momentum Merdeka Ekspor yang pada 14 Agustus lalu diresmikan Presiden Joko Widodo. Dari Istana Bogor, Kepala Negara secara virtual melepas ekspor 627,4 juta ton produk pertanian Indonesia dari 17 titik keberangkatan ekspor di 17 provinsi di Indonesia menuju 61 negara importir. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita akan lakukan ekspor komoditas pertanian secara serentak dari 17 pintu ekspor melalui bandar udara dan pelabuhan laut di berbagai daerah di Indonesia sebagai momentum penguatan ekspor komoditas pertanian Indonesia dan menandai kebangkitan ekonomi nasional di tengah pandemi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian tahun 2021. Pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian ini secara serentak diikuti oleh 16 pintu pengeluaran lainnya yang mengekspor berbagai jenis komoditas pertanian dengan total nilai ekspor lebih dari 7,290 triliun rupiah. Nilai itu diraih dari hasil ekspor 564,6 juta ton produk perkebunan, 4,3 juta ton produk pangan, 7,2 juta ton produk hortikultura, 4 juta ton produk peternakan, dan komoditas pertanian lain. Tentu saja, kegiatan Merdeka Ekspor ini membuat catatan prestasi baru bagi sektor pertanian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis baru-baru ini, tercatat bahwa nilai ekspor pertanian di tahun 2020 mencapai 451,8 triliun rupiah atau meningkat 15,54% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Di mana pada 2019 nilai ekspor hanya mencapai 390,16 triliun rupiah. Sementara hingga semester 1 pada Januari hingga Juni 2021, nilai ekspor mencapai 277,95 triliun rupiah atau meningkat 40,29% dibandingkan periode yang sama pada 2020 yang hanya mencapai 198,13 triliun rupiah. Struktur produk ekspor ini masing-masing terdiri dari 91,75% hasil olahan dan 8,29% berupa produk segar. Sementara itu,
Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harfiq Hasnul Kolbi, yang tengah gandrung menyoroti fenomena munculnya generasi petani milenial, berharap momentum Merdeka Ekspor ini dapat menstimulan lahirnya kembali petani-petani baru di tengah sempitnya lapangan kerja bagi para milenial di masa pandemi COVID-19. Ya, tentu ini kabar baik untuk milenial, untuk anak-anak muda, sebagai satu contoh patrun begitu, bahwa ternyata di tengah situasi yang sulit seperti ini, di Indonesia ternyata masih menggeliat. Ekonomi kita terus berkembang, bahkan pertanian terus menyumbangkan APBN, menyumbangkan tenaga kerja yang di sektor lain ini melemah, PHK, tapi di pertanian justru mampu menampung tenaga-tenaga kerja yang PHK.